Ya, terima kasih untuk Bang Manambus yang baru saja tadi mengulas balik bagaimana sejarah dari reforma agraria dan juga uh, ini masalahnya kok jawabannya Omnibus Law. Nah, ini masih sepenggal. Kita akan membahas kembali untuk narasumber yang kedua yang akan membahas tentang Omnibus Law dan tsunami investasi. Kami persilakan kepada penggiat dan peneliti sosial agraria Saljo Bio Institute, Mas Eko Cahyono. Kami persilakan, Mas. Halo, sudah didengar suara saya? Sudah, Mas, sudah. Bisa. Ya, Mas Eko. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga sehat semuanya. Tetap sehat. Sehat. Terima kasih Bang Manambus diberi pengantar yang baik selama kurang lebih 30 menit tadi untuk memberi konteks politik hukumnya. Saya akan melanjutkan pada sisi genealogi gagasan, sejarah gagasan mengapa Omnibus Law ini kok bisa dipaksakan sekarang. Tapi boleh di-share dulu bahan saya, Bang Halim. Iya, Bang. Siap, Mas. Ya, saya memberi judul presentasi saya itu Omnibus Law Gemah Ripah Oligarki, Pertaruhan Agenda Reforma Agraria dan Gerakan Rakyat. Lalu kita ada di mana? Gemah Ripah memang bahasa Jawa, tapi itu di era Orde Baru itu sangat populer, teman-teman. Jadi selalu bilang Indonesia itu Gemah Ripah loh Jinawi, itu artinya, ya, Gemah Ripah itu artinya kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi saya sampai memulai dengan kesimpulan bahwa Omnibus Law itu memberi kemakmuran dan kesejahteraan bagi oligarki. Nah, lalu kalau begitu, reforma agraria dan gerakan rakyat itu ada di mana? Ini satu pertaruhan betul kalau kita sampai lolos Omnibus Law itu, hampir semua agenda kerakyatan itu akan hilang. Tidak hanya RA, gitu. Di dalamnya itu macam-macam, sampai ke soal pendidikan, macam-macam. Tidak hanya sumber daya alam. Tetapi dalam forum diskusi ini, izinkan saya ngajak diskusi pada 3 hal saja. Mengapa banjir RUU Pro Pasar dan Omnibus Law, dan apa dudukan dari kebijakan dan riwayat konseptualnya, genealogi of knowledge-nya itu, mata rantai gagasannya itu kayak apa kok bisa muncul Omnibus Law ini. Lalu yang kedua adalah apa yang ditutupin dari Omnibus Law tadi. Kalau Bang Manambus sudah menyimpulkan bahwa yang ditutupi adalah mandat UUPA. Nah, saya nanti nambah Bang Manambus, apa yang ditutupin? Salah satunya adalah soal masalah yang real dari kebangsaan ini, soal ketimpangan agraria itu ditutupi dengan Omnibus Law ini. Lalu yang ketiga, setelah itu, agenda reforma agraria itu ada di mana dan apa refleksi kita untuk mendorong agar RA tetap bisa dijalankan. Lanjut. Nah, itu tadi makasih moderator tadi mengutip ini kira-kira apa masalahnya kok Omnibus Law, jawabannya gitu ya. Saya terus terang mau memproblematisasi di situ karena saya yakin itu sesat pikir itu sesat tindak gitu. Kalau perspektifnya salah, itu solusinya pasti salah itu. Kalau sesat pikirnya pasti sesat tindaknya itu. Ya, lanjut. Nah, ini ya ini salah menentukan masalah itu tadi. Lanjut, Pak. Nah, saya satu lagi di atasnya. Oh ya, sudah. Saya ingin memulai dari babakan sejarah bahwa teman-teman ini singkat saja, kita mengalami 3 fase yang disebut dengan kolonialisme ilmiah, itu era Belanda. Lalu yang kedua itu kapitalisme negara, era Orde Baru, yang developmentalistik. Nah, kita ini sekarang ada di babak ketiga yang disebut dengan era kapitalisme pasar atau atau disebut dengan neoliberalism. Yang cirinya itu berbeda sekali teman-teman dengan era 70-an dan 80-an. Bahkan nanti saya mau menyimpulkan bahwa jenis ekspansi kapital jenis baru sekarang itu pakai legitimasi saintifik.
Jadi kalau orang sekarang dilepas tanahnya, Bang Manambus dan teman-teman Bakumsu, itu dengan tersenyum gitu. Jadi orang sekarang dirampas tanahnya itu nggak sadar sedang dirampas. Sebenarnya Bakumsu dan Sayugyo Institute dan KSPPM pernah membuat kajian tentang ekowisata Danau Toba. Nah itu kata green dalam ekowisata itu salah satu jenis baru modus-modus perampasan tanah yang membuat kita itu nggak sadar bahwa kita itu sedang dirampas tanahnya, tapi dengan cover-cover yang baru. Green, nanti ada green city, ada smart city, ada keberlanjutan, ada green people mining, ada green palm oil, dan lain-lain. Nah itu kenapa saya mau menunjukkan ini, karena kita berada dalam satu babak baru yang kita nggak jumpai di era Orde Baru atau di era 80-an, 90-an. Kita berada di babak baru bagaimana penjajahan-penjajahan itu dibungkus rapi. Katanya teman-teman itu kapitalisme berwajah tampan dan cantik hari ini. Kira-kira begitu kesimpulannya. Lanjut. Nah, nanti kalau teman-teman ingin mendalami lebih lanjut, mau diskusi khusus soal ini, ada baiknya nanti, apalagi di perkaya politik hukum kayak Bang Manambus tadi, itu menarik kalau kita bicara tentang bagaimana reorganisasi ruang kapital global, ini jenis baru yang saya maksud tadi itu, memakai pendekatan-pendekatan ruang, politik ruang untuk mendapatkan kepentingan distribusi, produksi, dan konsumsi skala global. Nah ini nanti yang kalau di Indonesia itu misalnya kayak MP3EI, nanti ada koridor ekonomi, yang tadi saya jelaskan di belakang. Kasus MIFE, Merauke Integrated Food Energy Estate, itu praktek-praktek dari yang disebut Harvey itu sebagai spatio-temporal fixed capital. Nanti kalau mau diskusi ini boleh. Lanjut, Bung. Biar kita lanjut. Nah, ini kira-kira bentuk baru yang saya maksud tadi. Jadi ada proses negara-negara di dunia itu sekarang nggak lagi bekerja sendirian, mereka itu berkelompok-kelompok gitu, tapi dalam kepentingan ekonomi. Ada koalisi-koalisi, nanti ada koalisi batu bara, ada koalisi minyak, ada koalisi macam-macam, infrastruktur gitu. Lanjut. Nah, ini misalnya, nanti ditandai saja yang 2007, teman-teman. Ini masyarakat ASEAN itu berubah sudah, yang dulunya masyarakat politik, sekarang menjadi masyarakat ekonomi. Nah, ini nanti ditandain saja yang tahun 2007 itu, ada pertemuan yang disebut dengan ASEAN Summit, yang nanti akan muncul konsultan kelas dunia yang namanya ERIA. Nah, ERIA inilah yang nanti yang diundang di era pemerintahan SBY, lalu dilanjutkan di sekarang, menjadi penasehat ahli, menjadi penasehat untuk merancang yang disebut dengan Master Plan Percepatan Perekonomian Indonesia. Dan nanti di mana kedudukan Omnibus Law, itu nanti saya sebutkan. Nah, ini yang dilanjutkan di era sekarang sebagai koridor ekonomi. Nah, itu tahun 2007 itu. Lanjut. 2008 establish ya. Nah, ini teman-teman, tadi kalau Bang Manambus menyebut sumber-sumber agraria kita yang diperebutkan dunia itu, dan ini masih kaya kita, mulai dari gas alam, batu bara, geotermal, sawit, karet, kemudian timah, nikel, boksit. Ini kaya betul kita, nggak hanya di Sumatera ya, Sulawesi, Papua, dan lain-lain itu. Yang wajar kalau kita itu menjadi bagian dari kontestasi ekonomi global gitu. Nggak ada yang nggak mau ke Indonesia itu karena ini. Lanjut. Nah, baik, saya ingin mendudukkan Omnibus Law itu adalah kunci pembuka tsunami investasi di dalam koridor ekonomi. Ini Bang Abdul Halim kemarin bilang, Mas Eko tolong elaborasi soal tulisan tentang Republik Investasi yang saya tulis di di Sindo, dan juga sebenarnya ada tulisan lain Bang Halim soal Omnibus Law dan tsunami investasi itu di Tempo saya nulisnya. Nah, kira-kira saya ingin menundukkan Omnibus Law itu dalam bagian koridor ekonomi di mana? Pertama, konsultan kelas dunia tadi yang disebut, yang dulu di era SBY namanya Boston Consultant, lalu di era sekarang itu ada ERIA, dan ditambah lagi ada McKinsey yang dipakai oleh pemerintah sekarang itu, khususnya ERIA ya, ini menyusun langkah-langkah koridor ekonominya dari 3. Pertama, mereka dengan sangat saintifik itu menyusun kategori status kemajuan suatu negara itu kayak apa. Nah, nanti Indonesia itu ternyata under development countries. Jadi belum development banget itu.
Lalu yang kedua akan membuat gambar peta dunia dan gambar negara-negara di peta ulang gitu, di gambar ulang teman-teman. Dibuat gambar ulang. Lalu yang ketiga, menyusun paket kebijakannya kayak apa. Nah, ini ada link yang di bawah pojokan itu, Mbak Tini, Bang Menambus dan teman-teman. Itu nanti diklik aja kalau mau teman-teman. Ini laporannya Sayugi Institute tentang koridor ekonomi, tren global koridor ekonomi itu, ekonomi koridor ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga terjadi di banyak negara ASEAN. Ini hasil studi kami bersama teman-teman di ILC, International Coalition, KPA juga termasuk di dalamnya. Ini dengan teman-teman Mongolia, Vietnam, dan Filipina. Jadi nanti kalau teman-teman pengen lihat gimana koridor ekonomi di Mongolia, di Filipina, sama di Vietnam, itu bisa diklik di sini laporan kami. Lanjut. Mari kita lanjutkan 3 mantra itu. Nah ini, mantra pertamanya itu Economic Research Institute for ASEAN and East Asia itu, area itu, menyebut kita itu ada di tangga under development economy before industrialization. Jadi kita itu negara yang belum maju kira-gitu. Secara ekonomi itu kita belum, tangganya belum negara industri. Nah, dengan memberi status begitu, nanti akan dikasih nasihat gitu loh. Hei Indonesia, statusmu masih belum maju loh. Ini nasihatku. Kira-kira begitu. Tapi sangat saintifik. Lanjut, yang kedua. Nasihat yang kedua yang dilakukan oleh Eria, lanjut, Bang Abdul, Bang Halim. Nah, nasihat yang kedua adalah, kalau begitu gimana dong? Nah, digambarkan ulanglah peta-peta dunia itu dan termasuk di Indonesia. Ini contoh gambar-gambar koridor ekonomi di Bangladesh, kemudian di Thailand, kemudian di Mongolia tadi, ada di India. Nah, semua digambar ulang. Nah, gambar yang terakhir itu, Bang Abdul bisa, nah ini yang di terakhir ini adalah ada kaitannya dengan yang disebut dengan OBOR itu, One Belt, One Road. Atau dengan sekarang jadi BRI ya, Belt Road Initiative. Nah, di gambar yang terakhir ini, itu Indonesia berada di dalam koridor ekonomi semenanjung Cina, Indochina, berdampingan dengan 6 koridor lain. Nanti dicek aja teman-teman, klik aja koridor ekonomi Indonesia itu, Indonesia ada di mana. Nah, inilah jawaban teman-teman, kenapa kok infrastruktur itu nanti menjadi bagian paling besar jadi mega proyek di Indonesia. Karena kita mau dilewati oleh jalur sutranya Cina. Nah, logika sederhananya, kita mau dilewatin ekspansi satu perdagangan dunia, masa jalannya nggak diperbaiki, masa bandaranya nggak diperbaiki, masa pelabuhannya nggak diperbaiki. Dan itulah jawaban kenapa investor Cina paling banyak untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Nah, ini ada jawaban ke sana gitu. Lanjut. Nah, yang paling penting adalah ini. Dari mantranya Eria tadi, terakhir setelah Indonesia, kamu masih under development countries ya, belum industri. Yang kedua tak buatin ya petamu, tak buat gambar ulang ya. Lalu yang ketiga adalah paket kebijakan. Nah, paket kebijakan yang dimaksud adalah melakukan integrasi dan interkoneksi 4 mega proyek pembangunan yang sebelumnya itu terpisah. Dengan konsep koridor ekonomi ini, 4-4-nya itu bisa bersatu. Apa itu? Pertama, proyek infrastruktur, mega proyek infrastruktur, lalu extractive economy activity, ya ekstraksi sumber daya alam, ya ekstraktif ekonomi, ya ada pertambangan, ada sawit dan lain-lain. Lalu new metropolitan area, membuat daerah metropolitan baru, kota-kota baru. Lalu ada industrial zone dan economic zone. Ini yang disebut di Indonesia itu kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan KEK itu ya, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri. Nah, 4-4-nya ini itu akan jadi satu terintegrasi dengan konsep koridor ekonomi ini, teman-teman. Nah, inilah jawaban nanti kenapa ke Omnibus Law itu ada kaitannya dengan ibu kota baru. Itu jelas. Dan 4-4 hal ini di dalam praktek pembangunan sekarang itu terkoneksi betul. Jadi teman-teman kalau nanti di Sumatera, di Medan itu, ada misalnya pengembangan metropolitan baru, itu pasti di sana akan ada infrastrukturnya, ada economic zone-nya, kalau ada kawasan strategis baru, gitu, pasti akan ini 4-4-nya ini akan terkoneksi. Nah, inilah yang saya sebut di sebelah kiri itu menjadi jawaban kenapa banjir RUU pro pasar modal di era sekarang ini.
Karena mereka itu melaksanakan kalau dalam Islam itu rukun imannya penasehat tadi itu di area itu dilaksanakan betul itu. Nah, pertanyaannya mari kita cek ulang, siapa pemain utamanya infrastruktur? Siapa pemain utamanya ekstraktif sumber daya alam? Siapa mafia properti di Indonesia? Siapa rezim pembangunan kawasan industri dan ibu kota baru itu? Nah, kita tahu itu yang disebut Bang Manambus tadi. Siapa sih korporasi-korporasi itu? Ini kebetulan saya 7 tahun terakhir kan membantu di Litbang KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Itu banyak sekali data yang menunjukkan, misalnya siapa sih yang diuntungkan kalau ibu kota baru dibangun? Ya paling ya itu saja. Silakan aja teman-teman buka majalah Forbes 2018-2019. Orang paling kaya di Indonesia ya punya sawit, ya punya media, dia ya punya partai gitu ya. Ya itu saja. Yang punya mall ya itu, yang punya media ya itu, yang punya sawit ya itu. Enggak banyak kok orang-orang itu. Paling 20-an orang. Nah, ini jadi nanti, nah apa hubungannya dengan Omnibus Law? Mari kita lanjutkan. Nah, Omnibus Law itu adalah bagian dari yang disebut di dalam proyek koridor ekonomi. Wajahnya koridor ekonomi itu dulu namanya MP3EI. Karena banyak kritik, termasuk kami punya kajian itu, teman-teman kalau mau nanti silahkan diklik saja hasil kajian kami 2010 itu, kami mempelototin soal koridor ekonomi yang wajahnya dulu MP3EI, itu ada kajiannya di situ. Nah, di dalam konsep koridor ekonomi, itu ada 3 mantranya itu. Ada integrating, interconnecting, dan debottlenecking. Lanjut. Nah, lanjut Mas. Sorry. Bukan. Nah, lanjut. Ini. Sorry, ke atas. Nah, koridor ekonomi itu mengasumsikan nanti Indonesia itu dibagi, sudah ada di naskah mereka itu jadi 6 koridor ini. Ada koridor Sumatera, ada koridor Papua, ada koridor Jawa, ada koridor Kalimantan dan Sulawesi. Nah, itu Sumatera, teman-teman, itu akan jadi sentra produksi dan pengelolaan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Nah, apa asumsinya? Sumber daya alam dan sumber agraria kita di pulau-pulau itu tidak terkoneksi dan tidak terintegrasi, itulah yang menyebabkan ekonomi nasional tidak maju. Jawabannya apa? Harus dibuat koridor-koridor ekonomi dan disambungkan, diinterkoneksikan dengan infrastruktur, gitu. Nah, infrastruktur itu digambar ulang kayak gini, ini gambar Indonesia kita ini. Nah, nanti satu dengan yang lain akan tersambung kalau infrastrukturnya bagus, gitu. Nah, seluruh agenda infrastruktur tadi dan 4 mega agenda yang sebelumnya tadi nggak akan terjadi kalau masih ada hambatan regulasi dan kebijakan yang itu disebut dengan the bottlenecking tadi, sumbatan leher botol. Apa itu? Regulasi dan kebijakan yang tidak pro investasi. Nah, Omnibus Law adalah cara cepat untuk menghilangkan the bottlenecking itu, agar investasi itu segera masuk dan membiayai kepentingan dari koridor ekonomi ini. Nah, apa yang dilupakan? Yang dilupakan adalah kalau ini antar koridor dibangun, oke, oh di Sumatera ada energi, ada ada geotermal, oh di Sumatera, di Kalimantan ada geotermal juga, ada batu bara, oh di Papua ada batu bara juga, ada migas juga, oh di Jawa ada. Oke, kita sambungkan ya, kita bangun infrastrukturnya. Ada pelabuhannya kita bangun, kemudian bandaranya kita bangun, jalan raya kita bangun. Oh ya bagus ya. Nah, apa yang ditutupin? Yang ditutupin adalah milik siapa itu batu bara? Gas alam tadi itu milik siapa sih? Minyak tadi milik siapa? Kalau ada batu baranya milik siapa? Gas alamnya siapa yang nguasain sih? Mineral siapa yang nguasain sih? Nah, maka pertanyaan selanjutnya adalah infrastruktur itu melayani siapa? Jelas melayani hanya kepentingan korporasi. Makanya kalau kita sebut bahwa koridor ekonomi dan mega infrastruktur ini adalah neokolonial, itu benar. Itu kayak model Dendels itu loh, teman-teman Pak Gumsu. Dendels kan membangun Anyer sampai Panarukan, itu jalan raya. Itu asumsinya kan dengan begitu Belanda akan memberi politik etik agar orang Indonesia mudah petaninya membawa hasil panennya dari desa ke kota. Padahal tidak, itu kepentingannya Belanda sendiri untuk memudahkan mengambil gula, kopi, rempah-rempah dari Pulau Jawa ke Batavia gitu.
Jadi politik infrastruktur ini yang dilegitimasi dengan koridor ekonomi itu, menurut saya adalah neokolonial. Nah, the bottlenecking-nya adalah, atau sumbatan real botolnya itu adalah regulasi dan kebijakan yang dianggap menghambat investasi. Yang itu harus dihilangkan, diringkas. Nah, penjelasan politik hukumnya tadi Bang Manubus itulah. Jadi semua itu, semua RUU dan undang-undang yang dianggap tidak perlu investasi dihajar di situ. Nah, lanjut. Nah, itu juga yang terjadi. Ini kan teman-teman Bakumsu sama Saigo Institute punya pengalaman bareng ini untuk melototin kawasan strategis pariwisata nasional. Ini contoh saja, teman-teman. Ini pengembangan yang covernya itu seolah-olah ekowisata, praktiknya sebenarnya green grabbing itu. Perampasan tanah dengan isu konservasi dan lingkungan. Nah, apa hubungannya dengan Omnibus Law? Di banyak tempat, covernya adalah KSPN. Tapi praktiknya sebenarnya infrastruktur. Nah, temuan Bakumsu, KSPPM, dan Saigo Institute, mungkin nanti Bang Manubus dan teman Bakumsu bisa share juga, di Danau Toba itu bukan atraksi dan amenitas yang dibangun, tapi aksesibilitasnya dulu. Doktrinnya selalu bilang, ekowisata nggak maju kalau infrastrukturnya nggak baik. Itu betul, tapi infrastruktur yang bagaimana dan menurut siapa gitu. Lanjut, Mas. Ini untuk mencontohkan kasusnya. Ini yang 10 Bali baru itu, Danau Toba salah satunya. Lanjut. Nah, ini logikanya investasi, ngomongnya green gitu ya, ngomongnya tentang ekowisata, tapi sebenarnya basisnya investasi saja. Nah, investornya siapa kan gitu. Lanjut. Nah, ini yang menarik. Setelah kita deteksi ya di naskah yang dirujuk oleh KSP ya, Kantor Sekretariat Presiden, kemudian Kementerian Kemaritiman, kemudian pariwisata, itu ternyata ada koneksi yang jelas bahwa pengembangan KSPN itu adalah bagian dari praktik pengembangan strategis infrastruktur. Gitu. Jadi pengembangan strategis wilayah strategis itu adalah bagaimana memudahkan agar infrastruktur ini segera jalan. Gitu. Nah, covernya macam-macam, salah satunya tadi pariwisata. Gitu. Ini koneksinya. Lanjut. Nah, lalu kalau kayak gitu, sebelum itu Mas, sebelum itu. Nah, dengan memperjelas bahwa koridor ekonomi tadi adalah cara memangkas mudah agar investasi itu bisa masuk di Indonesia untuk kepentingan koridor ekonomi. Pertanyaannya, siapa yang buntung dan siapa yang untung gitu. Siapa dapat apa kalau pakai kayak begini? Pembangunan yang kayak begitu tadi, pembangunan nasional kayak gitu, siapa yang untung? Pasti rakyat yang dirugikan dan korporasi dan oligarki tadi yang diuntungkan. Lanjut. Nah, lalu pertanyaannya adalah Omnibus Law menutup apa? Tadi undangan diskusi saya adalah tawaran diskusi saya. Lalu Omnibus Law kalau jelas tadi posisinya adalah pemulus atau stimulus dari koridor ekonomi, seolah-olah bahwa ekonomi nggak maju karena infrastrukturnya jelek, gitu ya, nggak tersambung, nggak terinterkoneksi dan integrasi. Lalu apa yang disembunyikan? Yang saya sebut tadi di awal soal ketimpangan. Gitu. Emang kalau infrastrukturnya bagus, kemudian rakyat makin baik, petani makin sejahtera. Enggak, ketimpangannya enggak kejawab. Gitu. Lalu krisis ekologisnya kejawab? Enggak, makin parah. Gitu. Teman-teman silakan cek datanya Komnas HAM 2019, juga mungkin KPA Bang Roni bisa share nanti. Salah satu yang tertinggi itu penyebab konflik agraria itu infrastruktur. Gitu. Bisa kadang-kadang nomor 1, kadang nomor 2. Lanjut. Nah, apa yang disembunyikan kalau kita ngomongnya Omnibus Law hanya soal mega infrastruktur dan koridor ekonomi? Ketimpangan, ini datanya misalnya. Satu orang kaya di Indonesia itu, menurut data World Bank saja, itu menguasai 50,3% seluruh kekayaan negeri kita. Menurut data BPN, itu 0,2% penduduk Indonesia itu menguasai 62-87% penduduk Indonesia. Tanah di Indonesia itu. Nah, nomor 5 ini menarik teman-teman, datanya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, itu 1% penduduk Indonesia itu bisa menguasai 50% kekayaan alam di Indonesia. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, tiba-tiba tadi, apa masalahnya ketimpangan, kok jawabannya Omnibus Law gitu loh. Mau Omnibus Law melayani siapa? Ya korporasi untuk apa? Mega infrastruktur gitu. Kira-kira gitu. Lanjut.
Nah, juga ini data-data teman-teman mungkin tahu data ketimpangan krisis ya, krisis sosial ekologisnya meningkat di mana-mana gitu ya. Lanjut. Ini saja nanti bisa diskusi. Lanjut. Lanjut, Mas. Kok ke sini? Lanjut. Belum? Nah, ini yang tadi saya sebut teman-teman. Apa masalahnya kok jawabannya Omnibus Law? Ini loh masalahnya. Land grabbing di mana-mana, green grabbing terjadi, naturalization land disposition di mana-mana. Tiba-tiba jawabannya Omnibus Law itu. Nggak nyambung gitu. Dan jawab siapa, melayani siapa gitu kira-kira. Lanjut. Lanjut. Nah, ini kalau lanjut, kalau mau masuk ke soal bagaimana cara mendeteksi problem di Indonesia, itu salah satunya pakai ini ya. Kalau yang modernisasi ekologi itu kalau ada krisis sosial ekologis gitu ya, misalnya ada kerusakan lingkungan, ada konflik itu, dan lain-lain, itu kalau kacamata yang pertama itu yang salah manusianya dan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Kalau yang kedua itu ada unequal power relation gitu, relasi kuasa yang timpang. Nah, Omnibus Law itu harus dilihat sebagai problem struktural. Jadi tidak boleh hanya dilihat pada soal perbaikan tadi, integrasi dan interkoneksi ekonomi, tapi sebenarnya dia tidak menganggap masalah yang lebih struktural. Nanti ini saya percepat kalau nanti mau diskusi di sini, ini lebih teoritis ya Pak. Lanjut. Nah, ini mungkin data lama dan teman-teman Bakumsu dulu juga ikut inkuri nasional, ini belum juga terselesaikan, 40 kasus masyarakat adat di Indonesia. Pencipta konflik itu adalah tambang, perkebunan, dan kehutanan. Itu juga nggak kejawab gitu. Konflik demikian rupa. Nanti datanya KPA juga bisa dirujuk. Lanjut. Nah, eksklusi dan marginalisasi masyarakat desa, adat lokal juga terus terjadi. Gitu. Itu yang nomor 2 itu teman-teman, itu temuan dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, legal non-legitimate itu. Atau reg not connected with justice. Kira-kira begini penjelasannya. Kalau sekelas Sinarmas, Newmont, ya, kemudian Freeport, dan lain-lain yang kelas-kelas raksasa korporasi itu ditanya, punya AMDAL enggak? Oh, punya mereka. Punya izin lingkungan enggak? Pasti punya. Punya FPIC enggak? Punya dia. Bahkan kalau ditanya, punya naskah enggak? HAM enggak? Hak asasi manusia, oh punya. Gender enggak? Oh, punya mereka. Semua bisa dijawab. Tapi pertanyaannya, adil nggak buat masyarakat? Masyarakat dilibatkan nggak? Legitimate nggak di mata masyarakat? Enggak, mereka nggak punya itu. Nggak punya legitimasi. Artinya apa? Agak sulit Bang Manambus dan teman Bakumsi kalau sekarang itu hanya melihat pada soal legalitinya. Jangan melihat pelanggaran korporasi hanya soal legal. Oh, mereka legal semua. Tapi legitimate tidak. Nah, jadi aspek keadilannya itu yang kita harus tonjolkan. Lanjut. Lanjut. Nah, ini hanya sharing aja teman-teman kalau mau mendalami. Ini kebetulan saya tim expert di KPK ini. Ini hasil evaluasi KPK selama 5 tahun terakhir. Yang intinya adalah ada pergeseran dari korupsi institusional menjadi korupsi yang lebih struktural. Lanjut. Yang kami sebut dengan state capture corruption itu. Jadi korupsi sekarang itu seolah-olah pakai negara, pakai pseudo legal gitu, hukum-hukum yang diproduksi sendiri, tapi seolah-olah legal, pakai fasilitas dan instrumen negara, tapi sebenarnya untuk merampok gitu, untuk kepentingan korupsi. Lanjut, nanti dibaca aja. Lanjut. Nah, jawabannya ada di sini kan. Ya wajar itu terjadi karena kita berada di dalam satu gurita oligarki. Nah, kalau pakai Winters, teman-teman, itu kita itu jenisnya, itu jenis oligarki ya penguasa kolektif. Itu nanti bisa dibaca tulisan opini saya sebelah kiri itu. Apa itu oligarki penguasa kolektif? Yakni ketika eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu isinya lebih banyak politisi dan ekonom sekaligus, pebisnis sekaligus. Dan mereka politisi pengusaha. Ya, guritanya menjulur dari soal partai politik, dia punya media, punya televisi, punya koran, punya sawit, punya tambang gitu. Punya adik gubernur, punya kakak komandan militer misalnya, dan lain-lain gitu. Itu satu kesatuan guritanya. Ya mungkin teman-teman kalau sudah nonton Seksi Killer itu salah satu sajalah dalam konteks batubara. Lanjut. Nah, ini dampak korupsi, tapi yang
saya korupsi struktural tadi, tapi yang poin dari yang kita diskusikan adalah hulunya itu nggak banyak dilihat adalah korupsi sumber daya alam, hilirnya itu ada bencana alam, kemudian ada ketimpangan struktural dan lain-lain. Nah, jarang orang melihat gitu. Saya mau kasih contoh teman-teman di Bogor ya, itu mungkin teman-teman tahu puncak Bogor itu. Sebenarnya puncak Bogor itu di tata ruang itu nggak boleh ada bangunan karena di sana penahan banjir. Tapi karena izin-izin pembangunan di sana dibolehkan, dikorupsi, maka dibangunlah villa-villa milik pejabat, ya, milik jenderal dan lain-lain. Akhirnya apa? Setiap hujan longsor dan longsor banyak terjadi bencana alam di sini gitu. Nah, pasti teman-teman bisa ketemu juga di Sumatera ya hal-hal yang sedemikian. Tapi saya mau mengatakan bahwa hulunya itu ada hubungan. Jadi selama ini kan korupsi itu cuma dianggap merampok uang negara gitu ya. Uang negara diambil, berkurang gitu ekonomi negara. Enggak, itu juga menciptakan bencana dan juga penghancuran ekosistem dan biodiversitas, ketimpangan dan lain-lain. Nah, itu kira-kira. Lanjut. Lanjut. Ya ini apa sih yang lebih merusak dari korupsi? Semua cita-cita ideal itu habis gitu kan. Habis hilang gitu. Kalau sudah ada korupsinya, coba mau ngapain? Mau membangun Indonesia yang berkeadilan, berkemanusiaan. Dengan cara apa? Aturan dan hukum yang adil, dikorupsi, habis. Kajian kami teman-teman, AMDAL itu, analisis masalah dampak lingkungan, kajian kami, itu ada 14 titik korupsinya. Bayangkan aja, oleh Omnibus Law, itu udah mau dihilangkan. Gitu. Termasuk HGU. HGU itu sudah banyak korupsinya, tapi mau diperpanjang 90 tahun. Gimana itu? Lanjut, teman-teman. Maka singkat cerita, dengan memaparkan semacam itu, saya ingin menyimpulkan bahwa Omnibus Law itu karpet merah tsunami investasi untuk oligarki sumber daya alam. Kira-kira gitu. Nggak ada Omnibus Law aja kayak gitu timpangnya. Apalagi kita mau memberikan Omnibus Law gitu. Timpangnya itu kayak gitu, rusaknya kita, krisisnya kayak begitu. Tiba-tiba mau dikasih Omnibus Law gitu. Kan makin parah itu. Makanya dia sebenarnya hanya menyediakan karpet merah buat investasi oligarki yang tadi saya sebut. Lanjut. Nah, lalu terakhir soal agenda agraria di mana? Reforma agrarianya di mana kalau begitu? Saya mau mengatakan, pertama, yang dilakukan di era sekarang itu, di era Jokowi ini bukan reforma agraria. Itu baru kebijakan agraria. Sertifikasi tanah itu adalah wujud dari yang disebut dengan market-led land reform. Land reform yang dipandu oleh pasar, itu nomor 2, teman-teman. Land reform itu banyak macam-macamnya. Ada land reform by grace, land reform by peasant-led land reform, ada land reform by leverage itu. Tapi Omnibus Law ini menambah di bab tentang ada bank tanah, itu bagian 4, itu ada soal bank tanah. Jadi kalau sertifikasi tanah ketemu dengan bank tanah, itu komplit teman-teman. Itulah bukti bahwa sebenarnya madhab agraria yang dianut oleh pemerintah sekarang itu adalah reforma agraria yang dipandu pasar. Apakah bisa disebut reforma agraria? Ya bisa. Bank Dunia menyebutnya reforma agraria, tapi ala Bank Dunia, gitu. Ala pasar. Kalau sekarang dia menyebutnya reforma agraria, ya iya, silakan aja. Tapi saya tidak. Gitu. Saya menyebutnya itu baru kebijakan agraria. Sertifikasi tanah itu bukan reforma agraria. Itu baru administrasi pertanahan. Baru kebijakan agraria. Nah, dengan begitu, agak sulit kita mendudukkan agenda reforma agraria di tengah neoliberalisme pasar tadi, di tengah gurita rezim oligarki yang berpandu dan legitimasi koridor ekonomi tadi. Pasti dia akan lumpuh. Gitu. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini Pak Wiradi pernah kami tanya itu, Bung Roni, teman-teman, Pak Kumsu, kenapa perkebunan dan kehutanan itu tidak masuk pada waktu itu menjadi objek land reform waktu 1960? Rupanya ada 3 ini. Selain KMB, fokusnya agraria waktu itu belum sampai ke sana dan kesempatan politiknya nggak tersedia. Artinya apa, teman-teman? Kalau mau melanjutkan agenda RA 60-an yang genuine itu, harusnya masuklah ke ketimpangan di wilayah kehutanan dan perkebunan. Nah, ini malah sertifikasi tanah. Apa menjawab masalahnya siapa? RA yang mana gitu? Nggak ada. Justru akan melanggengkan warisan ketimpangan di 2 sektor ini. Kalau kita mau ngomong yang sektoral gitu. Lanjut. Terakhir, lalu di mana posisi gerakan rakyat?
Nah, saya ingin sharing ini dengan teman-teman Bakumsu ya. Gerakan sosial itu dulu lahirnya itu punya 3 kaki, teman-teman. Ini contoh di masyarakat sipil untuk sawit ya. 3-nya itu ada front line, di kakinya itu ada satu soal knowledge production, dan satunya grassroots. Nah, dulu ini 3-tiganya itu ada gitu. Pasti Bung Roni bisa dikulik-kulik sejarahnya KPA itu kelompok studi juga itu. Risetnya sangat kuat gitu. Walhi itu kelompok studi, Forest World Indonesia itu dulunya kelompok studi. Tapi sekarang itu segregatif itu. Yang kampanye frontline, kampanye dan advokasi itu kampanye dan advokasi saja. Kemudian ada teman-teman misalnya KSPPM atau sangat tekun di grassroots terus ya, penguatan dan pemberdayaan masyarakat terus. Lalu ada yang kelompok studi, misalnya Sayup Institute misalnya, kejebak malah studi saja untuk kepentingan studi saja. Nah, ke depan menurut saya syarat dari gerakan sosial sudah ada 3 kakinya. Kalau nggak bisa ada 3 kakinya, itu minimal kolaborasi dengan 3 kaki ini. Karena ke depan itu menurut saya jenis-jenis ekspansi kapital yang menciptakan ketidakadilan rakyat itu akan lebih saintifik itu. Dilegitimasi oleh dengan legitimasi pengetahuan. Nah, ini yang menurut saya sekarang itu di gerakan sosial, gerakan agraria itu terpisahin. Yang studi agraria, yang kampanye agraria dan advokasi agraria sendiri, lalu yang grassroots sendiri gitu. Padahal dulu cita-citanya gerakan sosial itu 3-tiganya itu satu kewajiban yang harus ada di dalam satu tubuh. Gitu. Nah, dengan begitu itu tantangannya. Lalu terakhir, apa yang harus kita lakukan dengan kondisi tadi terakhir? Bang, halo. Nah, pertama saya mengajak Bakumsu untuk bersama-sama melakukan visibilitas, sering-sering memperlihatkan pengingkaran dasar konstitusional tadi, kayak yang dilakukan Bang Manobus tadi, politik hukum Omnibus Law berseberangan dengan UPA. Itu penting, semua orang tahu itu. Karena klaimnya ATR BPN, Sofian Jalil itu bilang, ini justru akan memperbaiki dan implementasi UPA. UPA yang mana gitu kan. Yang kedua, melakukan delegitimasi. Karena banyak kebijakan itu nalar elit gitu, belum nalar massa. Ini ada gap gitu. Kita melakukan delegitimasi di wilayah publik gitu. Lalu membuka topeng, melakukan topeng-topeng kayak yang kita lakukan itu, teman-teman Bakumsu, Bang Manambus misalnya ngomongnya ekowisata gitu, green economy gitu, green development, tapi apa? Prakteknya perampasan tanah gitu. Kemudian melakukan remapping dan reposisi gerakan gitu. Jangan-jangan kita terlalu lama menjadi konsultan gratis ya buat masyarakat, nggak mengembalikan bahwa subjek perubahan dan perjuangan itu harus kembali ke rakyat. Nah, yang berikutnya adalah yang nomor 6 itu dekolonisasi pengetahuan. Jangan-jangan teman-teman, yang paling berat itu adalah penjajahan pengetahuan. Impor mungkin kita iya, tapi kalau penjajahan pengetahuan ini yang kita mesti lawan gitu sekarang. Terakhir, melakukan koreksi pelurusan paradigmatik. Sekarang ini banyak sekali kebijakan-kebijakan itu yang covernya itu adalah untuk kepentingan rakyat, misalnya reforma agraria, kemudian tadi ada mega infrastruktur, semuanya atas nama kesejahteraan rakyat, tapi tafsirnya itu tafsir kekuasaan, bukan tafsir kerakyatan. Nah, itu kita mesti ngoreksi itu. Itu saja dari saya, selebihnya itu nanti aja. Ya, ini untuk tantangan diskusi ini kita diskusi aja. Nggak cukup waktunya kasihan Bung Roni. Ini adalah tantangan saya nanti mau menunjukkan batas-batas dari gerakan agraria sekarang yang masih karakternya neopopulistik. Neopopulistik itu nanti apa saja itu kita bisa diskusi lanjut. Tapi ini tantangan diskursif aja. Saya mengajak ini diskusi lain saja. Ini sengaja saya sharing nanti bisa untuk diskusi saja. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya serahkan ke moderator lagi.